Shalom anak kelas 8 siswa SMP Negeri 2 Turgamba yang apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat, amin. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, karena Tuhan tetap setia memberikan kami rahmat-Mu, yaitu kesehatan dan panjang umur. Pembelajaran kami jarak jauh Tuhan berkati, kami semangat belajarnya, tidak bosan, tetapi kami bisa Tuhan menerima keadaan ini dengan penuh sukacita sebagai rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Berkati Tuhan kami sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup berpengharapan di dalam Kristus sebagai Tuhan dan penolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, sediakan dulu pelajaran kita, yaitu Alkitab dan Kidung Jemaat. Kemudian buku sakitnya kalau ada, jika tidak ada tidak apa-apa. Kemudian buku tulis dan juga pena. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang hidup beriman. Pada saat ini kita tiba dengan materi pembelajaran, yaitu hidup berpengharapan. Apakah arti hidup berpengharapan? Arti pengharapan yang pertama ya, dalam tradisi Kristen, harapan dalam Kristus dan iman dalam Kristus berhubungan erat dengan harapan. Memiliki suatu konotasi yang berarti seseorang yang berharap memiliki suatu keyakinan kuat melalui kesaksian Roh Kudus bahwa Kristus telah menjanjikan suatu dunia yang lebih baik kepada mereka yang adalah miliknya. Arti pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diterangkan di sana bahwa pengharapan berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon, minta, keyakinan kepada sesuatu supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Sedangkan pengharapan dalam arti Alkitabiah yaitu dalam Ibrani 6 ya, dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama, yaitu pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan adalah sebuah sauh yang kuat ya, yang dilabuhkannya. Nah, kemudian berikutnya adalah iman dan pengharapan sangat berkaitan erat, sangat berhubungan erat. Artinya, harapan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah, sehingga ia dapat menaruh pengharapan kepada Allah. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Tidak ada pengharapan yang tidak dikaitkan dengan Allah.
yang menguasai alam semesta ini. Mengharapkan berbeda dengan menginginkan. Menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita inginkan, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau. Sedangkan pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang hendak Allah lakukan untuk seseorang dan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan segala hidup dan kehidupan seseorang. Nah, itu dia ya arti pengharapan. Nah, pengharapan bertumbuh dalam iman dapat diwujudkan dengan 4 cara. Ya, pengharapan di dalam iman dapat terwujud dengan 4 cara. Yang pertama, rajin berdoa. 2, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan yang terakhir adalah rajin memberikan persembahan kepada Allah. Oke, ada 4 ya, 4 cara untuk mewujudkan pengharapan di dalam iman kepada Kristus: berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan rajin memberikan persembahan. Sama seperti memelihara iman ya, yang di materi sebelumnya. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah yang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam dirinya ada pengharapan dan kehidupan. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang orang yang hidup dalam pengharapan adalah hidup yang sikapnya yang pertama adalah mengakui bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Oleh karena itu manusia perlu ikut serta menjaga, memelihara, dan merawat dunia ini. Yang kedua, mengakui bahwa Allah bukanlah pencipta kejahatan dan penderitaan manusia. Allah tidak akan membiarkan kejahatan sebagai sumber penderitaan dan membiarkan penderitaan itu merajalela di dalam dunia ini, karena kejahatan bertentangan dengan sifat Allah. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang pilihannya. Pengharapan ini memberikan sukacita dalam hidup orang percaya bahwa orang-orang pilihan Allah akan selalu ada dalam pimpinan dan penyertaan Allah. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, harus diimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kerangka kehendak dan rencana pimpinan Allah. Nah, berikutnya adalah yang kedua, pengharapan sebagai sikap dan cara hidup manusia percaya. Pengharapan sebagai sikap dan cara hidup manusia percaya. Sikap dan cara hidup orang yang berpengharapan ada 10 untuk buat di sini, atau bisa disebut ciri-ciri orang yang berpengharapan itu ya. Ciri-ciri orang yang berpengharapan bisa kita lihat dalam tindakan sehari-harinya. Yang pertama adalah selalu berpikir positif dan bertindak atas dasar bahwa ada jalan keluar. Selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Nah, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang tersedia. Yang perlu diingat, kesulitan adalah bukan akhir dari segala-galanya. Kesulitan adalah alat bantu bagi kita untuk menemukan jawaban atau jalan keluar yang terbaik dari sikap dari setiap masalah yang ada. Kesulitan bukanlah jalan buntu dari masalah, tapi kesulitan adalah jalan keluar yang tertunda. Yang kedua, tekun dan berdaya juang yang tinggi. Ini merupakan syarat untuk bias memiliki pengharapan yang berkemenangan. Yang ketiga,
sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan adalah sebuah harapan bahwa di balik sebuah tantangan selalu ada makna, hasil sesuatu yang didapatkan. Yang keempat, berserah kepada Allah. Filipi 4 ayat 13 menyaksikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Tuhan mengharapkan penyerahan diri kepadanya. Hidup orang-orang percaya bukanlah hidup yang hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi hidup untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak perlu sehingga semakin dekat kepadanya. Yang kelima adalah sikap dan tindakan yang percaya akan datangnya langit baru dan bumi baru yang didasarkan pada kuasa dan kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 14. Oke. Kelima, keenam, sikap dan tindakan hidup yang terus-menerus berjuang menuju kesempurnaan Allah. 7. Kedelapan, hidup yang terus memandang ke depan kepada rencana Allah, mau memperjuangkan keadilan Allah, kesejahteraan manusia, dan memberantas penyakit dan kebodohan, serta menyatakan shalom Allah. Yang berikutnya, tidak melarikan diri dari kenyataan hidup sehari-hari. Artinya, hidup yang mengatasi kesulitan, hidup dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran Allah. Yang terakhir adalah bukan hidup yang pesimis terhadap perkembangan dunia masa kini. Perkembangan dunia justru menjadi alat yang mematangkan dan mendorong orang percaya mewujudkan pengharapan imannya. Oke, di sini ada contoh sikap dan pengharapan secara alkitabiah. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang tindakan berpengharapan. Yang pertama adalah Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1 ya. Matius 25 ayat 1 dan sampai ayat ke 13. Ayat 1 sampai ke 13 menceritakan tentang 5 orang anak darah yang setia menantikan kedatangan seorang mempelai laki-laki mereka berpengharapan. Kemudian Matius 5 ayat 3 sampai 12. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Yaitu tentang ucapan bahagia ya. Ada di sini 12 ucapan bahagia. Kemudian Lukas 2 ayat 26 yang berisi Lukas 2 ayat 26 tentang dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Tuhan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Yaitu ini membahas tentang Simeon ya, dimana dia menunggu kedatangan Mesias, dan di dalam pengharapan dia menanti dengan sabar, dan pada akhirnya dia pergi untuk selama-lamanya setelah melihat Mesias yang lahir, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8 membahas tentang Rasul Paulus yang mengalami kesulitannya. Ayat 8. Di sini dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Artinya dia selalu berpengharapan walaupun dalam perjalanan misinya memberitakan Injil ke seluruh dunia, dia mengalami kesulitan,
tapi dia berpengharapan kepada Allah bahwa ia akan menerima pertolongan yang luar biasa dari Allah. Nah, itulah yang dapat Ibu berikan mengenai hidup berpengharapan di dalam Kristus, supaya kita hidup berpengharapan di dalam Kristus apapun yang terjadi di dalam hidup kita, supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh ketekunan dan kesabaran, sehingga kita kuat di dalam hidup ini. Tentu hidup tidak lepas dari kesulitannya. Untuk itu mari kita bersabar akan hidup ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal untuk kalian, silakan ditulis. Yang pertama, apakah arti pengharapan menurut Alkitab secara Alkitabiah? Apakah arti pengharapan secara Alkitabiah? Yang kedua, jelaskan hubungan iman dengan pengharapan. Kemudian yang ketiga, tuliskan 4 cara mewujudkan pengharapan di dalam iman. Yang keempat, hidup dalam pengharapan adalah hidup yang titik-titik diisi. Ada berapa poin tadi itu ya? Kemudian yang kelima, tuliskan sikap dan cara hidup orang yang berpengharapan. Ada 10 poin tadi. Yang keenam, tuliskan beberapa contoh tindakan berpengharapan di dalam Alkitab. Oke. Yang ke-7, tuliskan ciri-ciri hidup orang yang tidak berpengharapan. Ke-8, carilah ayat-ayat Alkitab Mazmur 119 yang menunjukkan Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Ke-9, buatlah sebuah karangan 1 halaman kuarto _ A4 yang menyatakan pengharapanmu. Syaratnya, dalam karangan tersebut harus memuat kata-kata sebagai berikut. Indonesia, putus asa, menyerah, Tuhan, pengharapan, dan orang tua. 10. Perasaan atau kesan apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Bagaimana kamu hidup sebagai orang yang berpengharapan? Nah, 10 soal silakan dikerjakan. Kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran berikutnya, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Jika ada pertanyaan dari seputar pembelajaran ini, silahkan diajukan pertanyaannya ya, supaya pembelajaran ini makin mantap, makin maju, dan kita semua dapat memahaminya dengan bagus ya. Jadi sebagai orang beriman kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Demikian pembelajarannya, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang berkuasa di kerajaan surga, terima kasih buat pembelajaran ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup berpengharapan di dalam Kristus, walaupun kami menghadapi kesulitan yang berat. Putus asa bukanlah tipe orang Kristen, tetapi hidup kuat dan bersemangat itulah menjadi ciri khas orang-orang Kristen. Terpujilah Allah yang maha tinggi di kerajaan surga hari ini, besok kekal selama-lamanya. Amin.